Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita bersyukur karena kembali beribadah chapel bersama TK SD Kristen Pelita. Anak-anak sudah siap beribadah? Yuk kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk beribadah. Terlebih dahulu kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena di pagi yang cerah ini kami akan memulai ibadah online bersama TK SD Kristen Pelita. Bapa, kiranya Engkau berkenan, memberkati, membimbing kami sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Pimpin hati kami Tuhan supaya kami selalu siap untuk mendengarkan dan mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Karena kita percaya Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Anak-anak silahkan duduk kembali. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Anak-anak, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa yang maha baik, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat siap untuk mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, Engkau juga berkenan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Kiranya dapat menyampaikan di dalam roh dan kebenaran dan di dalam pimpinan yang berasal dari-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Kalian sudah siap? Oke. Sekarang ibu mau tanya dulu nih sama kalian yang ada di rumah. Kalian pernah gak dengar namanya istilah fenomena alam? Pernah gak? Kalau belum pernah, ibu akan jelaskan sedikit ya. Kalau yang sudah pernah atau pernah baca, pernah dengar gitu ya. Mungkin juga udah ngerti ya apa yang akan ibu bicarakan. Nah, fenomena alam itu adalah sesuatu hal yang luar biasa atau tidak biasa terjadi. Ya, keajaiban yang terjadi pada alam. Nah, fenomena alam ini bisa terjadi dalam bentuk banyak hal yang ajaib. Ada yang bisa dijelaskan dengan ilmu atau dengan sains, dan ada beberapa yang masih menjadi misteri, nggak bisa dijelaskan. Kok bisa terjadi ya? Contohnya apa? Yuk, coba lihat ya. Contohnya itu awan hitam raksasa yang pernah muncul di Aceh. Ya, kemudian ada juga awan yang berbentuk UFO, seperti UFO gitu ya, seperti UFO gitu ya. Nah, ada juga seperti pilar atau tiang cahaya, dan masih banyak lagi ya. Ada yang air laut bisa bersatu dengan air lahar gitu ya. Nah itu hal-hal yang misteri kadang-kadang, terus ada hal-hal yang luar biasa terjadi di alam, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, di Alkitab juga pernah loh terjadi sebuah fenomena yang ajaib, bahkan sepanjang sejarah tidak pernah terjadi lagi. Ya, hanya sekali terjadi pada saat di dalam Alkitab. Seperti apa misalnya? Ya, yaitu matahari berhenti. Loh, kok bisa ya matahari berhenti? Matahari kan setiap hari pasti terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Seperti itu kan? Kamu pernah gak lihat matahari berhenti? Pernah gak lihat waktu berhenti? Jam 12 terus. Gak pernah kan? Atau jam 9 malam terus.
sampai berapa waktu lamanya? Enggak pernah kan? Itu kan pasti bergerak terus kan? Nah, ini pernah terjadi loh di dalam Alkitab, di zaman Alkitab ya. Ini adalah suatu kisah yang ajaib dan spektakuler loh ya. Mau dengar ceritanya nggak? Kalau yang pernah dengar pasti ngerti ya. Yang belum pernah dengar, dengerin ya. Nah, jadi peristiwa ini terdapat di dalam Yosua pasal 10 ya. Yosua pasal 10 dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus percaya kepada Allah yang berkuasa. Nah, kalian kan sudah pernah dengar cerita tentang Yosua ya, minggu-minggu yang lalu Ibu juga bercerita tentang bagaimana Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, bahkan bersama dengan Yosua Israel bisa memasuki tanah Kanaan, mengalahkan Yeriko, mengalahkan Ai dan menduduki kota-kota yang ada di Kanaan. Nah, orang-orang Israel tuh mengasihi Yosua, ya mereka menghormati Yosua ya sebagai pemimpin mereka. Nah, suatu hari Yosua bersama dengan bala tentaranya pergi ke sebuah kota namanya kota Gibeon. Kota apa? Gibeon. Nah, di sana dia bertemu dengan orang-orang Gibeon ya dan dia berjanji kepada penduduk kota Gibeon ya, apabila nanti kalau ada ya bangsa-bangsa menyerang kamu, aku akan membantu kamu. Ya, jadi aku bersedia membantu kalian untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang menyerang kamu. Ya, nah mendengar janji ini penduduk kota Yeriko merasa kota Gibeon ya, penduduk kota Gibeon merasa senang. Kenapa? Karena kepahlawanan, kekuatan, keperkasaan Yosua sudah sampai ke telinga mereka. Mereka tahu kalau Yosua ini adalah orang pemimpin yang selalu menang di dalam peperangan. Ya, banyak memenangkan peperangan, memimpin peperangan dia banyak menangnya gitu ya. Maka mereka sangat senang mendengar Yosua berjanji kalau akan berada di pihak mereka, akan bantu mereka berperang ya. Nah, suatu hari tanpa diduga, tanpa diketahui ya, tiba-tiba begitu saja ada 5 raja yang muncul pada malam hari untuk menyerang kota Gibeon. 5 raja berarti nggak cuma 5 orang, tapi bersama dengan bala tentaranya. Jadi pasti banyak sekali gitu ya, banyak sekali mau menyerang kota Gibeon. Wah, kalian tahu apa yang terjadi? Penduduk kota Gibeon menjadi sangat takut. Lalu mereka ingat bahwa Yosua janji akan membantu mereka. Ya, oh ya, Yosua janji akan membantu kita. Maka mereka segera memanggil Yosua, ya, menagih janjinya Yosua. Maka Yosua yang sudah berjanji ini pun datang beserta dengan pasukannya untuk membantu Gibeon. Ya, dan pada waktu Yosua tiba, ia melihat ternyata kota Gibeon sudah dikepung. Bahkan bangsa-bangsa itu, raja-raja itu bersama dengan pasukannya sudah membuat perkemahan di luar Gibeon. Wah, Yosua berpikir kalau untuk menyerang mereka tuh perlu waktu yang cukup panjang gitu ya. Dan dia lihat langit, aduh gimana ini ya. Kemudian apa yang dilakukan Yosua? Yosua segera berdoa kepada Tuhan ya untuk menyertai Yosua di dalam peperangan ini. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong Yosua. Ya, setelah ia selesai berdoa kepada Tuhan, kemudian ia menatap langit dan dia berkata, apa yang Yosua katakan ya di dalam Yosua pasal yang ke-10, Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, dengar apa yang Yosua katakan. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Wah, doa yang sangat berani ya. Yosua meminta agar apa? Matahari dan bulan itu berhenti. Wah, ada nggak kalian yang pernah berdoa seperti itu? Wah, kalian belum ngerjain PR. Udah jangan sampai besok pagi Tuhan. Bulan berhenti berputar, waktu berhenti berputar. Supaya saya punya banyak waktu untuk mengerjakan PR saya. Pernah nggak kalian seperti itu? Mungkin pernah punya keinginan, tapi dikabulkan Tuhan nggak? Enggak ya.
Jadi walaupun kalian berdoa nangis-nangis minta waktu berhenti diperpanjang Tuhan, jangan 24 jam jadi 30 jam, gak pernah dikabulkan ya. Tapi kalian tahu waktu Yosua berdoa seperti ini Tuhan jawab loh. Ada fenomena yang terjadi pada saat itu, yaitu matahari dan bulan berhenti sampai semua musuh dikalahkan. Wah, ini fenomena. Kenapa? Karena ini peristiwa alam yang jarang terjadi, fenomena alam yang mustahil sebetulnya ya. Karena hukum alamnya ya matahari dia akan terbit dan tenggelam terus ya dalam kurun waktu yang seperti itu. Tapi ini benar-benar terjadi. Tuhan mengabulkan permintaan Yosua. Di sini Yosua menyadari bahwa dia tidak sendiri berperang melawan musuhnya, tetapi Tuhan menyertainya. Ya, dan kelima raja beserta dengan tentaranya tadi semua berhasil dikalahkan oleh pasukan Yosua yang membantu Gibeon. Nah, anak-anak, walaupun kekuatan lawan yang lebih besar dibandingkan dengan tentara Yosua, tetapi kenyataannya tentara Yosua bisa memenangkan peperangan. Itu karena apa? Apakah karena matahari berhenti dan bulan berhenti? Bukan itu yang membuat mereka menang dalam peperangan. Tetapi karena Tuhan beserta dengan mereka. Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Sehingga mereka mengalami kemenangan. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar. Ya, bagaimana Tuhan itu berkuasa. Ya, kuasa Tuhan yang besar dan ajaib. Karena dia Allah yang berkuasa. Kalian ingat gak? Ada banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi di dalam ketika Yesus ada dalam dunia ini. Salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus meredakan badai. Ya, dan ini membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Waktu Yesus berjalan di atas air, itu juga kuasa Tuhan atas alam semesta. Jadi Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Nah, maka waktu kita melihat Allah yang berkuasa atas alam semesta, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan? Kita perlu belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Kita perlu belajar untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup menolong kehidupan kita semua. Bahkan sekarang ini ya, kita masih di dalam sebuah wabah. Ya sudah begitu panjang, sudah 2 tahun lebih kita mengalami namanya wabah COVID-19. Ya, sampai hari ini mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, kapan berakhir wabah ini? Kapan kita berhenti dari wabah corona ini? Kapan COVID-19 ini berhenti? Ya, kita sudah berdoa dari 2 tahun yang lalu. Ya, dan kita melihat kok ada keluar baru lagi, Bu. Ada Delta kemarin, ada Omikron, kita nggak tahu ke depannya apakah akan berhenti sampai di sini sampai Omikron dan mungkin kita akan nggak ada wabah lagi atau masih ada lagi, kita nggak tahu. Tetapi yang harus kita tahu dan harus kita percaya bahwa Allah itu berdaulat atas alam semesta ini. Tuhan pasti punya rencana ketika Tuhan izinkan virus corona ini ya, virus COVID-19 ini melanda seluruh dunia, gak cuma di Indonesia, seluruh dunia loh mau ada wabah ini, maka disebut pandemi kan, seluruh dunia mengalami wabah ini. Dan belum berhenti sampai hari ini. Ya, tetapi yang harus kalian ingat, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa kepada Tuhan agar COVID-19 ini, wabah corona ini segera berhenti. Ya, berdoa agar pemerintah Indonesia dapat menangani, dapat mengatasi wabah corona. Setidaknya tidak terus menyebar, setidaknya tidak banyak yang kena gitu ya, dan kita bisa hidup normal kembali. Ya, kita bisa pergi ke sekolah kembali, kita bisa ke gereja kembali tanpa terbatas. Ya, kalian yang PTM, kalian terbatas kan? Enggak semua teman-teman kalian masuk sekolah dan kalian hanya sekolah 1 minggu sekali, selebihnya masih PJJ. Ya, tentu kalian merasa ini hal yang tidak menyenangkan buat kita. Kita yang biasa bebas, di sekolah sekarang kita nggak bisa jajan ya, kantinnya nggak buka-buka, terus di sekolah kita nggak bisa main, nggak ada jam istirahat lagi ya,
nggak bisa keliling-keliling lagi, nggak bisa olahraga di lapangan seperti dulu ya, harus tetap pakai masker, nggak bisa buka pakai masker, nggak bisa buka masker gitu ya, ngap kan, panas kan, nggak enak kan ya. Tetapi kalian jangan pernah berhenti untuk terus berdoa kepada Tuhan, meminta agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Karena kita tahu hanya Allah lah yang berkuasa atas penyakit, berkuasa atas semesta ini dan berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi adanya wabah COVID-19 itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Ya, Tuhan itu berdaulat ya. Maka hari ini Ibu juga akan mengingatkan kalian satu ayat emas di dalam Alkitab, bagian Alkitab, yaitu Mazmur pasal 111 ayat yang keempat. Ya, Mazmur pasal 111 ayat yang keempat. Ya, apa bunyi firman Tuhan sebagai ayat emas kita? Mazmur pasal 111 ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi setiap perbuatan Tuhan akan jadi satu peringatan dalam kehidupan kita. Nanti kamu akan menjadi sebuah cerita bagaimana Tuhan berkuasa di dalam wabah corona. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam pandemi ini. Ya, akan menjadi sebuah cerita buat kamu untuk orang-orang setelah kita. Generasi setelah kita akan bisa mendengar kisah-kisah yang ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah wabah corona ya. Kalian akan menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib seperti Yosua dan bangsa Israel. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalian pun akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami untuk terus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam alam semesta ini atas kehendak Tuhan. Atas seizin Tuhan. Bahkan pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan bisa berkuasa atasnya. Oleh karena Tuhan kami tak mau berhenti berharap untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas negeri kami Indonesia. Atas dunia ini, atas diri kami. Dan kami mau belajar percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil dalam dunia ini. Sebab di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah kita selanjutnya.